Jadi begini, kita ini punya panca indera, ya, supaya kita bisa berkomunikasi dengan alam sekitarnya, dengan masyarakat sekitar kita. Panca indera itu 5 indera ya, penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan. Ini adalah jendela-jendela kita. Jadi artinya kita ini, jasad kita ini ada di dalam satu bangunan. Di dalamnya ada roh. Nah, roh kita ini, rumah kita ini, jasad kita ini rumah. Rumah kita ini punya jendela 5. Ya. Sehingga bagaimanapun orang sekarang dikatakan, kalau ada seorang disebut intelektual, dia pinter, tapi ternyata dia hanya menguasai bahasanya sendiri, tidak menguasai bahasa orang lain. Itu artinya bahwa keintelektualannya itu ya masih perlu dipertimbangkan lagi. Sebabnya apa? Karena ketika dia tidak menguasai bahasa lain, artinya tidak punya jendela untuk melihat peradaban yang lain. Jadi akhirnya nantinya seperti katak dalam tempurung. Itu jendela. Dalam pikiran ada jendelanya, menguasai bahasa, perantauan, adventure, sebagainya itu kan jendela otak. Nah, jendela roh kita sebenarnya. Nah, oleh karena itu, nah, setiap kita membuka jendela, apakah mata, apakah telinga, apakah mulut, apa hidung, apa peraba dan sebagainya, apapun perangsang benda materi yang kita tangkap, bukan tanggap, namanya tanggapan, itu perangsang yang direkam oleh indera kita lalu diproses dalam otak kita, namanya tanggapan. Ini psikologi umumnya begitu. Itu akan memberikan pengaruh besar dalam kerja otak kita. Di situ banyak sinyal-sinyal masuk dan juga mempengaruhi pada kondisi psikologis kita. Kalau kita melihat bunga mawar, coba perhatikan dulu. Kita melihat apa yang terjadi dalam jiwa kita ketika kita melihat kohe. Terang teh kohe teh. Telepon kebo. Kan bahasa Sunda kohe teh. Non. Bahasa sininya apa? Gitu. Ya. Mata melihat telepong, melihat mawar. Ada beda nggak dalam pikiran kita? Beda. Kita menjadi segar, pikiran kita menjadi nyaman. Melihat perempuan, yang satu cantik, yang satu jangan jelek ke perempuannya, tidak cantik. Perempuan nggak boleh bilang tidak jelek, nggak boleh. Tidak cantik. Beda nggak matanya? Ada nggak terjadi proses di situ di dalam pikiran kita sampai kita bisa merasakan adanya satu tubuh kita ini bergerak melalui saraf kita ini. Jujur aja ya, sampai menimbulkan syahwat ya, betul nggak? Itu kita menerima, itu kan proses pengaruh dari perangsang yang kita tangkap itu akan berpengaruh. Nah, artinya apa yang kita dengar? Orang menjerit-jerit, tolong kesakitan. Hati kita nyesek nggak? Ketika mendengar lagunya Celine Dion, nyaman ke hati kita? Jadi itu semuanya, makanya dalam ilmu kriminologi, di mana saya pernah broken window teori kriminal tuh ya, pernah saya ceritakan ya, bahwa artinya bahwa
Ketika masyarakat itu rumah-rumah perkampungan yang kumuh, gotnya mangkot, bau WC, sampah berserakan, rumahnya banyak kaca-kaca pecah, percaya itu tingkat kriminalitasnya tinggi, mendorong untuk banyak berbuat jahat. Tetapi kalau rumahnya rapi, jalannya lurus, ya kan begitu, jalannya bersih, kita nyaman, pikiran kita juga adem. Iya, ini dalam ilmu kriminologi kita melihat sesuatu yang nggak nyaman itu membuat kita menjadi terdorong berbuat jahat. Silakan coba kamu naruh mobil ya di Tanjung Priok, dikunci, oke? Kemudian naruh mobil pinggir jalan di daerah Kemang, nggak usah dikunci. Kira-kira yang dirusak yang mana ya? Iya, itu seperti itu. Nah makanya jangan dikira bahwa kita back to nature itu nggak ada gunanya. Ini sampai di bidang pendidikan saja, itu Profesor Tagore itu membawa mahasiswanya ke hutan-hutan, ke kebun-kebun. Dia tidak mau ngasih kuliah dalam ruangan karena tidak efektif. Dan ternyata hasilnya bagus. Saya juga dulu kalau belajar tuh di pinggir sungai sambil mancing. Kalau drodot dikunyah, bukunya dibuang, dipora, ngurusin ikan dulu, kan gitu. Ya, nanti bukunya kan pakai korasan ya, kita dulu tuh, tiup angin bertebaran lagu kita punya. Nah, jadi artinya bahwa dari situlah kita sampai orang yang tinggal di apartemen. Itu juga menimbulkan gejala. Ini gimana sih? Kok nggak paham-paham aja? Apa dikiranya orang di apartemen itu ada namanya apartemen sindrom. Orang yang di apartemen itu malas pulang, senangnya jalan-jalan aja. Saya enggak. Kenapa? Karena yang tembok tiap hari. Mata yang melihat panjang, melihat jauh. Makanya kita setiap malam Sabtu melihat lautan yang luas supaya hati kita luas. Dia paham sih Ram. Ini bukan ilmu apa namanya, ilmu ya iya ilmu sains dan kita buktikan kebenarannya. Nah makanya beda enggak kita belajar di luar? Ya, beda. Saya dulu di pesantren Cadang Pingan tuh, sebelum Cadang Pingan kan di Yasinia di Desa Tulungagung ya, yang murid saya Soleh, Tarsono, Muhyiddin itu dulu ngajinya di bawah pohon mangga kok, yang saya baru pulang. Malah mereka yang cerdas-cerdas. Iya, itu persoalannya. Jadi back to nature itu bisa dibuktikan, kembali ke alam lagi. Nah, itulah makanya ketika kita 40 hari di hutan khalwat, itu juga artinya kita melihat. Nah nanti beda lagi, kalau kita khalwatnya di pantai beda kesannya, di hutan beda. Kalau di laut itu kita merasakan akan kebesaran Tuhan yang luar biasa, tak terhingga. Setiap malam kita lihat bintang-bintang yang berseberakan. Tapi kalau di hutan itu rasa takut yang mencekam. Ada dua tantangan yang berbeda. Kalau saya dua-duanya dipakai nih, di laut pakai, di hutan juga pakai. Nah sehingga disitulah akan munculnya kecerdasan itu ya, selama 40 hari itu sudah cukup ya. Artinya bukan bukan batas maksimal minimal lah. Kadang-kadang orang itu yang seminggu cukup, ada yang sebulan, ada yang 40 hari. Nah sehingga nanti sampai terakhir ada komentar lagi nih, memang dasar orang nggak senang ya, ada aja sih. Dulu saya khalwat di musyrik-musyrikan kan gitu, setelah paham ada lagi munculnya. Tuh perhatikan, Buya tuh puasanya 40 hari. Kalau Nabi Muhammad kan 30 hari. Yang 40 hari siapa? Nabi Musa. Jangan-jangan Buya Yahudi. ada aja gitu tuh. Ya udahlah, kita bisa menjawab.
Jadi itulah kronologisnya, bahwa dengan kita menyatu dengan alam ini, kita masuk hutan 40 hari, itu saya kira untuk mengembalikan kemanusiaan kita, menumbuhkan kecerdasan kita kembali. Nanti bagaimana kecerdasan itu muncul? Ada muncul rasa sok kepengen tahu. Karena awalnya kan tafakur dulu. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Setelah tafakur baru tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubihim aqfaluha. Tadabbur. Nah, setelah tadabbur kan nanti akhirnya setelah itu kan berkelanjutan eksperimen, penelitian, menghayati, meneliti, menguji coba. Ya, kita nyusun premis-premisnya, lalu kita memberikan satu konklusi, lalu dicoba lagi, dibolak-balik, akhirnya menjadi rumusan-rumusan. Ilmu itu adalah hasil eksperimen, ya, dan tetap eksperimen kita tidak pernah sempurna sekaligus, nanti disempurnakan lagi oleh anak cucu kita. Dulu orang mengira bahwa matahari ini stagnan, statusnya statis. Matahari mengelilingi bumi. Beribu-ribu tahun orang beranggapan matahari mengelilingi bumi. Baru belum lama kok orang baru tersadar ternyata bukan matahari mengelilingi bumi, tapi bumi yang berputar. Ya kenapa? Karena tafakur. Gak mungkin dong jarak dari bumi ke matahari 150 miliar kilometer, dikalikan 2 kan diameternya kan, jadi 300 miliar, ya kan, selama 24 jam akan pada titik awal lagi. Berapa kecepatannya? Kan gak mungkin. Nah itu kan baru kita tersadar. Bapak-bapak pernah nggak melihat tiang listrik berkejar-kejaran? Nah, naik sepur. Saya melihat tiang listrik berkejar-kejaran. Yakin, mata saya tercolok mata kamu. Begitu turun, ternyata yang berjalan apa? Keretanya berjalan. Kita juga sama, ini kereta kita yang muter-muter kok, yang kan jadi yang muter-muter gimana lagi? Itu persoalannya. Itu nanti maksudnya dalam relativitas umum nanti namanya. Ya, bukan relativitas khusus ya, relativitas umum. Nah itu namanya sains teknologi, itu semuanya kan hasil eksperimen. Nah dari mana munculnya kecerdasan itu? Ketika Allah kasih kecerdasan, satu, Allah akan memasukkan satu chip baru dalam pikiranmu, yaitu kamu selalu rasanya kepengen tahu saja, serba pengen tahu aja, kenapa ini begini, kenapa begini. Nah itu yang diperlukan dan ditindaklanjuti dengan bereksperimen. Maka sehingga Einstein sendiri, Albert Einstein sendiri mengatakan bahwa saya ini tidak pernah merasa saya punya kecerdasan di atas orang lain kok. Saya tidak pernah merasa lebih cerdas dari siapapun. Just because I am curious. Kelebihan saya karena saya selalu kepengen tahu. Maka segitu aja.